tanggal 16-17 September 2009. Dan di sini beliau juga aktif sebagai konsultan transformasi di Pertamina dan pendiri Gerakan Nasional Mencari Ilmu Ikhlas dan Master Trainer Desember Awareness, motivator di Metro TV, MNC, dan juga pengisi program awareness di Tahfiz TV dan di Radio Smart FM, Klasi FM Padang dan Radio Semarang. Pak Nanakosim, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada Pak Nanakosim untuk langsung bisa memberikan motivasi dan tadi harapan-harapan dari Ibu Rektor untuk semua mahasiswa, alumni dan calon alumni bisa Bapak Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Pertama dan utama saya bersyukur kepada Allah karena hari ini bisa bertemu dengan sahabat-sahabat alumni UI dan juga mahasiswa dan juga Pak pimpinan UI yang saya lihat walaupun COVID-19 auranya aura kasih ya, bukan aura kasihan ya. Jadi tetap optimis, yakin ya, punya mindset yang positif. Bahkan kadang-kadang COVID-19 ini kita mesti berubah sedikit, bukan pandemi tapi pandemic. Fun artinya menyenangkan, diet artinya hari mix, artinya kita mesti banyak aktivitas yang bukan out of the box, tapi kadang-kadang no box ya. Aktivitas yang betul-betul hal-hal yang baru, hal-hal yang mencerahkan, hal-hal yang baik, yang kadang-kadang nggak kita lakukan sebelumnya. Saya lihat sekarang ya teman-teman semua, termasuk Bu Rektor, Prof. Masri juga tadi, sekarang juga sangat aktif di medsos ya, dan banyak followernya ya, teman-teman luar biasa. Jadi YouTube ya, teman-teman luar biasa. Dan memang COVID-19 ini akan membelah kita untuk punya dua pilihan. Pertama disebut dengan one minute nonsense. Kita nggak dapetin momentum yang baik, yang hebat. Tapi di buku saya tulis justru COVID ini justru kita menemukan yang namanya one minute words. Jadi nanti saya ingin berikan buku ini buat penanya atau buat mereka ya yang antusias jual buku saya. Saya ada 11 buku tapi saya berikan hanya 2 oleh tim saya. Jadi pertama one minute wellness yang saya bahas, yang kedua adalah 21 days to be transhuman. Bagaimana Anda mempraktekkan 21 hari istiqomah bahkan dalam keadaan yang terburuk. Yang saya hormati Rektor UIN Jakarta, yang saya hormati Wakil Rektor, yang saya hormati para dekan, wakil dekan dan sahabat-sahabat alumni. Jauh sebelum saya menjadi seperti hari ini, Prof, Pak Rektor, Bu Rektor, saya adalah mahasiswa UIN Tarbiyah yang selama 4 tahun saya adalah marbot Masjid Fatullah UIN Jakarta. Jadi karena hidup saya memang nggak punya pemasukan, ayah saya seorang tukang beca di Brebes, maka saya diberikan modal Rp65.000 berangkat dari Cirebon ke Jakarta. Dan untuk dapetin uang masuk semester pertama kali tahun 97 itu, saya mesti menjual aqua di Sehari Ancol selama 3 bulan dan saya punya modal untuk berangkat ke Ciputat. Persoalannya adalah teman-teman saya kebanyakan tukang asongan di daerah Padang Ancol, Rektor tidak tahu di mana Ciputat. Maka saya tanya ke teman-teman di mana Ciputat itu. Kata teman-teman bilang, oh bilang aja datang ke Terminal Senen, bilang aja masjid pasti sampai. Dan saya naik bis waktu itu 97 itu dan turunlah di daerah namanya masjid, namanya Al Azhar. Jadi kalau naik di situ masjid turunnya di Al Azhar Kebayoran. Dan saya nanya di mana ya? Kata mereka bilang naik bis lagi, turun lagi di masjid lagi, sampailah di Masjid Fatullah UIN Jakarta. Waktu itu karena nggak punya tempat tinggal, saya sempat tinggal 1 bulan di KMSGB, teman-teman Cirebon masih ke Cirebon di sini. Bulan kedua saya kemudian maksa setiap jam 11 malam saya menyelinap dan tidur di emperan antara klinik IAIN dan Masjid Fatullah. Di sekolah saya kemudian menemukan yang namanya keprihatinan, kesulitan, silence, kesendirian. Tapi di situ malah saya menemukan banyak yang jalan-jalan Allah membuat saya menjadi seperti hari ini. Dan kemudian ya bahkan sempat harus batuk berdarah karena tidur 3 bulan di Masjid Fatullah di Emperan. Dan waktu itu saya masih ingat ketua DKM-nya adalah Prof. Nasruddin Umar memberikan kesempatan saya menjadi marbot
dapat tempat tinggal di atas WC di Masjid Fatullah. Disitulah saya kemudian tunjukkan wajah yang antusias sekali. Saya ingin memberikan tips kepada teman-teman saya hari ini dimanapun ya. Waktu saya dalam keadaan yang sangat terpuruk, dalam keadaan bahkan hari itu saya juga sedang nahan puasa, teman-teman, Bu Rektor dan sahabat-sahabat alumni ini, saya tetap menunjukkan wajah saya itu auranya itu aura kasih, bukan aura kasihan. Jadi saya tunjuk wajah yang menyenangkan, wajah yang menggembirakan. Bahkan saya puasa bukan lagi Senin dan Kamis, Bu Rektor, lebih karena the power of prayer, ya, karena nggak ada makanan, jadi kadang-kadang saya puasa tiap hari. Tapi kalau saya ke kampus, saya menyapa teman-teman saya mengatakan, apa kabar, apa kabar? Teman-teman saya itu pada curiga ke saya, lu enak ya tinggal di masjid. Romanya tiap hari makan nasi padang mulu ya, dia enak. Ternyata jawaban enak ini adalah doa, adalah energi positif yang di dalam buku saya sebut sebagai the collective of energi kolektif. Maka teman-teman, sahabat-sahabat jari alumni yang dirahmati Allah, suasana COVID-19 ini jangan kita tunjukkan wajahnya, vibrasinya, auranya malah aura kasihan. Ya, walaupun mungkin ada sebagian yang belum dapat bekerja, sudah wisuda tapi melamar nggak dapat, tetap bertemu dengan teman, ketemu dengan saudara, ketemu dengan kerabat, pancarkan wajah yang auranya aura kasih. Bahkan sampai teman-teman Anda curiga, lu sekarang sudah kerja ya, bilang aja amin. Sekarang sudah gila-gila, bilang aja amin. Karena aminnya kita adalah tadi the collective of energy. Nah, banyak di antara kita yang memang ketika dalam keadaan COVID-19 ini sudah sulit, auranya aura kasihan lagi. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, oleh karena itu ya kita sama-sama ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, aura kita harus dahsyat. Belum lama Bu Rektor dan teman-teman, saya membantu seorang peserta di pelatihan Narko Center yang dia di PHK karena efek COVID ini. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia membuka gerbang, wajahnya itu auranya aura kasihan, cemberut, bete, sampai anak yang paling besar di lantai 2 mengatakan kepada adik-adiknya, "Adik, jangan bikin ayah ya, ayah lagi capek, ayah lagi malas, ayah lagi punya masalah." Sampai akhirnya anak yang mau lari memeluk dia langsung nggak memeluk. Kemudian istrinya melihat suaminya bete, langsung kemudian, "Apa kok wajahnya gitu ya, lagi ini ya?" Suami bilang, "Iya nih, gini keadaan saya di PHK." Hari kedua ternyata dia nyari kerja nggak dapat, terus berhari-hari nggak dapat. Kemudian saya sharing kepada saya bilang ke dia, "Mau nggak suasana COVID malah dapat berkah? Mau nggak suasana COVID malah dapat peluang? Mau nggak suasana COVID malah dapat rezeki? Jadi magnet rezeki." Dia bilang, "Masa bisa sih?" Saya praktekin. Saya minta ke dia untuk mempraktekkan buku yang lagi boleh dibagikan yang satu ini. Berjudul adalah 21 Days to be Transhuman. 21 hari kita belajar istiqomah. Saya minta ke orang yang kena COVID, maksudnya efek COVID ini yang di PHK, mempraktekkan 3S selama COVID ini waktu dia di PHK. S yang pertama adalah sikap bahagia tanpa syarat. Pokoknya wajahnya senyum terus, menyenangkan terus. Pada saat dia praktekkan hari pertama dia senyum, sahabat-sahabat yang hebat ya, tiba-tiba ya anak-anak langsung meluk dia, ayah udah dapat kerja ya. Saya bilang aja amin, nggak usah bilang amin. Terus ketika dia senyum, istri bilang, "Gimana Pak, sudah diterima kerjaannya?" "Amin Ma, doain aja ya." Padahal pada saat dia ngomong, dia belum sama sekali diterima, masih mencari kerjaan dan usia sudah di atas 50 tahun. Kemudian saya bilang ke dia, praktikan S yang kedua. S yang kedua adalah sedekah dengan bahagia. Waktu saya bilang ke dia suruh sedekah, dia langsung komplain, "Sayalah yang layak disedekahi dong Pak Kapol, saya udah tipis di tabungan." Saya bilang justru keadaan seperti ini, sedekah jangan putus selama 21 hari, walaupun mau 5.000, 2.000, tiap habis itu praktekin aja. Yang ketiga, saya bilang ke dia, selama 21 hari suasana membangun istiqomah ini, maka selalu afirmasi positif. Puasa ngomong yang buruk, puasa ngomong yang jahat, puasa mengeluh, puasa komplain, tetap bersyukur kepada Allah dan kata-kata alhamdulillah ya Allah, walaupun dalam keadaan masih di PHK. Dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga terus dia jalankan. Bahkan adik-adiknya, anak-anaknya ketika melihat perubahan dia yang agak aneh, malah anak paling besar bilang, "Ayah, kata ustaz saya, kalau satu orang meninggal biasa ada perubahan sebelum 40 hari." Dia telepon saya,
ya, anak saya yang paling besar bilang katanya ciri-ciri orang meninggal karena saya biasanya cemberut, sekarang tersenyum. Sedang lanjutkan terus 21 hari dan pada hari ke 25 dia ditelepon oleh salah satu sahabat dia, diminta menjadi salah satu komisaris di anak perusahaan. Jadi ya miracle come true. Oleh karena itu jangan sampai ya teman-teman suasana seperti ini yang usaha, yang sedang bisnis ya, kemudian malah kita terpuruk. Kita harus menjadi pemenang post COVID-19. Setelah COVID-19 berakhir, kita harus jadi pemenang, bukan tertinggal. Karena akan ada dua hal tadi, ada yang menemukan 1 minute wordness dan ada yang menemukan 1 minute nonsense. Oleh karena itu harus dipraktekkan 21 hari tanpa putus. Saya mengambil buku ini sebagai alumni UIN. Setiap buku saya selalu ada legal formal, walaupun tidak semua saya tulis di dalam buku ini. Tapi di buku ini saya tulis firman Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, kemudian Allah menurunkan malaikat kepada orang istiqomah ini, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, COVID-19 ini yang salah satu yang dihajar mental kita adalah dua perasaan tadi, perasaan takut yang berlebihan, kemudian sedih yang berlebihan. Ya, ada yang sampai bunuh diri di India, ada seorang ibu yang takut miskin nggak bisa hidupkan anaknya, dia buang anaknya ke Sungai Gangga dan dia kemudian baru sadar nggak bisa diselamatkan. Di Italia ada beberapa kasus ayah melemparkan 2 anaknya di lantai berapa, kemudian dia juga melemparkan diri dan bunuh diri. Di Indonesia saya lihat salah satu efek dari kearifan lokal ini memang masih terlihat. Walaupun COVID kita masih menjaga senyum, masih kemudian malah riset terakhir kekuatan sedekah juga maksimal. Domain Duafa, ACT termasuk di UIN ya, kegiatan-kegiatan donasi juga begitu maksimal. Justru suasana COVID-19 ini. Sehingga yang terpenting adalah coba kita rawat kekuatan istiqomah dengan 3S ini buat teman-teman. Hari ini apapun yang sedang kita hadapi, baik yang sedang keadaan yang biasa nyaman maupun lagi di bawah rata-rata ya, lagi drop sekali, buat alumni-alumni, buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang juga, jangan izinkan orang lain mendoakan kata-kata buruk ke kita. Kamu lagi sulit ya, kamu lagi sedih ya, misalnya kamu bangkrut ya. Pokoknya sikap kita menentukan masa depan kita. Sikap kita 80% memberikan efek positif di masa depan. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Walaupun ketika kita punya rencana hebat, kita punya planning yang dahsyat, punya goals yang sangat jelas, banyak yang mengatakan impossible, sulit, berat, mustahil. Tapi tetap kita mengatakan I'm possible. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah COVID ini malah saya banyak belajar, malah banyak dapat ilmu, banyak teman, bahkan sampai internasional, banyak opportunity dan sebagainya. Karena setiap tekanan selalu melahirkan window of opportunity, kesempatan atau peluang. Dan hampir semua orang-orang sukses, hampir semua perusahaan yang maju, hampir semua negara yang hebat, hampir semua komunitas yang berhasil, hampir semua peradaban di dalam buku 1 Minute Wordness yang saya ingin bagikan nanti buat satu penanya ini, ya ada rumus yang namanya tekanan dikali impian dikali percaya dikali konsisten. Jadi yang pertama, yang nomor 1, setiap perubahan itu memang harus melewati namanya tekanan. Kalau sahabat-sahabat alumni melihat permainan jokan jangkit, kalau ditekan sebelah kiri, sebelah kanan pasti naik. Betul ya, pasti lompat lagi. Tapi mungkin ada di sekitar rumah Anda, ada mainan TK, ditekan nggak naik-naik, berarti dia rusak. Ya, ketika fondasinya rusak, tekanan itu nggak bisa melompatkan seseorang. Tapi ketika dia fondasinya kuat, tekanan justru membuat dia malah menjadikan lebih kuat, lebih sabar, lebih hebat, lebih antusias dan sebagainya. Semoga tekanan COVID-19 ini justru membuat kita seperti mainan TK tadi, malah melompatkan kita, melesatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya rata-rata, tapi di atas rata-rata.
Nah, sahabat-sahabat jajaran alumni UIN yang sangat saya banggakan, Bu Rektor, ya Pak Warek dan juga Pak Dekan, dan sahabat-sahabat saya juga lihat juga ada sahabat saya yang saya doakan selalu sehat selalu, ya Dekan Fakultas Syariah. Ada ya Pak Tolabi, beliau adalah saksi hidup ketika beliau jadi muazzin di masjid, saya jadi penjaga sepatu ya. Jadi memang sama-sama masjid ya. Dia Pak Dekan. Nah, ini saksi hidup saya, beliau ini karena suaranya bagus, jadinya Polri, jadi imam. Saya karena masuk daftar suaranya gagal, tapi tetap optimis, dapatnya jaga sepatu. Maka sahabat saya itu almarhum Pak Sinan, itu sahabat terbaik saya. Ya, ketika ada suara azan, saya mesti balik ke masjid, Bukalapak, bukan bukalapak.com, tapi buka meja dan jaga sepatu. Teman-teman salah suara ngeliat, Nang, semir ya, nanti gua kasih, ya jubahan, nanti gua kasih, ya macam-macam bercandanya. Tapi tetap aja saya pasang aura saya, aura kasih. Nah, ledekan, tekanan dari teman-teman saya itu tidak pernah membuat saya menyerah, tidak pernah membuat saya drop. Karena Allah pernah memberikan satu hal yang dalam buku saya sebut sebagai 1 minute warnings. 1 menit yang membuat saya katakan no one can stop me, no one. 1 menit yang membuat saya katakan bahwa saya harus menjadi pribadi yang terbaik buat orang tua saya. Saya harus menjadi pribadi yang terbaik buat keluarga saya. Dan itu yang kemudian saya sebut sebagai 1 minute warnings. Dan I believe, bukan hanya saya, setiap orang memiliki 1 minute warnings. Saya masih ingat ya teman-teman yang luar biasa. Waktu itu saya kelas 3 Aliyah di sebuah pondok pesantren di daerah Cirebon. Dan waktu itu saya pulang kelas 3 SMA pondok pesantren dan tiba-tiba teman saya 3 orang ini yang satu asrama bilang, Nanang, ya saya di pondok pesantren muncul di daerah Cirebon sana. Kemudian boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu? Teman saya yang satu asrama dan dia mau pulang ke lebih jauh ke arah Tegal, Kalongan dan Bumiayu, saya bilang boleh dong, masa nggak boleh? Saya ajak teman saya naik bis turun namanya daerah Losari. Karena belum ada angkot, saya sedang bercanda ngobrol sama teman saya. Teman saya nanya ke saya, habis ini kamu kemana Nan? Kuliah atau kerja? Saya spontan jawab, habis ini saya kerja deh di Jakarta. Ngapain di Jakarta yang kerja di mana? Di Ancol. Ngapain di Ancolnya? Ngojek gitu. Naik ngojek belum naik, ngojek di Dufan. Karena kenapa saya ngojek? Karena sedang libur sekolah saya diajak ngojek oleh paman saya di Ancol. Jadi impian saya juga pengen ngojek. Tapi semuanya berubah ketika Allah memberikan 1 minute warnings. Kapan itu? Ketika lagi asik bercanda, tiba-tiba ada seorang bapak narik beca, ngebut sekali sebelah sana, seberang saya, yang dia bawa bukan penumpang, tapi setumpuk kapur-kapur putih. Kemudian karena papasan dengan saya ngeh bahwa dia bapak saya. Saya bilang ke teman saya, itu bapak saya. Teman saya bilang, serius Nak? Iya. Langsung saya lari, bapak saya menghentikan becanya dan saya mencium tangan ayah saya. Sebagai santri waktu itu nggak ada perasaan malu, gengsi, minder, biasa-biasa aja sebagai anak kelas 3 Aliyah. Tapi tidak untuk ayah saya. Keesokan harinya dia ikat rantai di becanya dan memilih untuk tidak lagi narik beca. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang kelima. Pada hari ke-6 ibu saya bilang kepada saya sebagai anak mertuanya, Nanang, belum ada nakoy waktu Nanang, coba kamu tanya bapak kamu, kalau menarik beca di mana ada sekolahnya. Habis bisa saya deketi ayah saya, Pak, kok nggak narik beca lagi sih Pak? Dan itulah pertama kali Allah tunjukkan orang yang hebat, orang yang bekerja keras, bekerja kasar, menunjukkan wajahnya dan menangis pertama kali di hadapan anak tertua itu saya. Dan itulah pertama kali saya lihat orang yang hebat itu betul-betul rapuh jiwanya, betul-betul merasa malu sekali. Dan dia mengatakan, Nana, Bapak takut kamu malu punya bapak jadi tukang beca di depan teman kamu kemarin di jalan itu ketemu. Sebagai anak, saya di Cirebon jarang punya kebiasaan peluk orang tua walaupun lebaran. Tapi malam itu saya peluk ayah saya sambil saya bisikin telinga beliau, suatu hari nanti insya Allah Pak akan ada bintang di suatu hari nanti. Dan kemudian saya tatap langit gelap di luar kamar ayah saya katakan, ya Allah, saya siap merantau di Jakarta, saya siap berkorban, saya siap bekerja kasar demi orang tua saya. Dan sejak itulah saya katakan bahwa no one can stop me, no one. Teman-teman yang luar biasa, ketika setiap semester saya jual aqua di Gunung Sahari, di Ancol, di Senen,
kulit semakin hitam, tidak pernah membuat saya merasa berat. Ketika saya belum bisa bahagia orang tua saya, itu yang sangat berat buat saya. Maka saya tanamkan dalam hati sebelum dia wafat, dia sudah menemukan surganya di dunia ini. Dan oleh karena itu di dalam buku ini sebagai motivasi buat teman-teman di suasana COVID-19 ini, saya tulis bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Semoga kita dan saya semua untuk sukses, bahkan nanti post COVID-19, setelah COVID-19 nanti selesai, kita hanya punya satu alasan. Yang mau sholat malam bilangnya dingin, alasan sholat gitu. Yang mau olahraga habis sholat subuh malas, alasan ya. Yang mau baca buku ngantuk, alasan ya. Yang mau sedekah atau malah berkurang penghasilan, alasannya. Yang mau silaturahim dengan temannya, alasan. Bahkan di antara kita ini memang ahli membuat alasan. Termasuk ke orang tua, yang orang tua pernah mengatakan, kalau kamu punya rezeki, ibu pengen berangkat umroh ya, dan kita mengiyakan sebagian orang di sini. Tapi kemudian kita kembali ke Jakarta, ke Tangerang, ke Depok, Bekasi dan sebagainya, kita bisa cicil tanah, rumah, mobil dan sebagainya. Tapi sebagian orang berangkat ke orang tua umroh dan haji masih belum bisa. Bukan nggak mampu, tapi ternyata ada banyak alasan. Jadi semoga COVID-19 ini yang belum rapi-rapi kuliahnya, semoga hanya punya satu alasan. Ya, baik itu tesis, disertasi, ya, skripsi, mahasiswa, ya. Pokoknya suasana seperti ini tanamkan hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Sehingga kemudian kita melesat menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Sebelum saya tutup, Alibaba, Jack Ma, justru dia menjadi ya orang terkaya di Cina ketika ada tekanan, ketika ada masalah, yaitu flu burung waktu itu. Ketika semuanya terpuruk, ketika semuanya bangkrut, ketika semuanya bahkan tidak bisa bangkit, startup Alibaba mulai bangkit dengan kekuatan dari charity, dari donasi. Kekuatan charity ini menjadi penting dan kemudian sekarang menjadi salah satu hal yang luar biasa. Teman-teman luar biasa ya. Waktu saya mendengar video tentang Alibaba, Jack Ma, dia mengatakan kepada teman-teman, nah, waktu saya masih miskin, saya katakan kepada karyawan saya nggak boleh menerima suap apapun. Tiba-tiba dua karyawan terbaiknya mempraktekkan suap, membagikan kue tersebut kepada pemerintah dan sebagainya. Langsung dia pecat dua pegawai terbaik. Sekarang ketika bisnis sudah mendunia, dia juga mempersiapkan semua pegawainya nggak boleh menerima suap, ya. Nggak boleh menyuap dan nggak boleh menerima suap. Dan ternyata sekarang menjadi salah satu startup yang sangat dilirik di dunia ya, teman-teman, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang great, saya doakan muncul entrepreneur lainnya. Kalau istilah saya adalah religiopreneur ya, banyak entrepreneur yang memang spiritualnya bagus, agamanya bagus dari UIN Jakarta ya, teman-teman luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih waktu itu pernah dinobatkan sebagai pemenang Satria of the Year 2017 kategori entrepreneurship ya, kewirausahaan. Sahabat-sahabat yang luar biasa, semoga terus membangunkan diri Anda, terus bisa memotivasi diri Anda ya, dan hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Berhentilah ya menunjukkan aura kasihan, berhentilah merasa dikasihani. Justru Anda yang menunjukkan vibrasi yang positif ya, kemudian mulai aktif sejak tanpa putus 21 hari. Dan yang terakhir adalah ya selalu afirmasi positif ya, kata-kata baik, kata-kata hebat, kata-kata mulia, kata-kata baik ini Anda panggulkan setiap hari, setiap bangun tidur mengatakan saya baik hari ini, saya sehat hari ini, insya Allah hari ini saya sukses, insya Allah hari ini saya luar biasa, insya Allah saya hari ini beruntung. Kalimat-kalimat positif ini akan memantul kepada kita, menuntun kepada kita, membuat kita menjadi manusia-manusia di atas rata-rata ya. Demikian karena dua ada sahabat saya yang akan berbagi sangat penting kesempatan kali ini ya, semoga ini menjadi alasan terkuat ya, suasana COVID-19 justru kita menjadi pribadi yang dapat berkah, dapat keberuntungan mempraktekkan tadi 3S selama 21 hari. Kekuatan istiqomah yang hal yang sangat penting teman-teman hebat. Kalau Anda istiqomah 21 hari tanpa putus, semoga nambah lagi berikutnya, selama setahun malah menjadi pribadi punya karakter yang unggul. Ketika punya karakter yang hebat, maka nasib baik akan mendekati kita.
Karena orang yang berubah karakternya akan berubah ya kebiasaannya. Orang kebiasaannya berubah, kata-katanya berubah juga. Insya Allah ya. Kemudian message juga berubah dan nanti juga nasibnya juga berubah. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Rektor, juga Pak Warek, Prof. Masud dan teman-teman dekan, para sahabat-sahabat alumni dan juga teman-teman yang lainnya. Dan 2020 ini saya juga baru melepaskan jabatan sebagai ketua alumni FITK UIN ya, yang baru selesai sudah 5 tahun, sekarang dilanjutkan oleh sahabat saya yang lain di alumni FITK UIN. Terima kasih ya, semoga nanti silakan boleh sharing, boleh tanya jawab, dan saya berikan Bu ini ke penanya, dan akan nanti yang milih ya beliau ya di samping saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Nako. Jadi kita biar agak lebih akrab sama beliau dengan Bang Nako. Luar biasa sekali kita highlight beberapa poin beliau tentang community awareness. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, karena setiap kita menentukan masa depan kita. Jadi ketika ada tekanan, maka impian dan kepercayaan kita serta konsistensi kita pada hal yang paling kita sukai dan perjuangkan itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Dan sudah ada 2 buku bagi penanya terbaik. Yang pertama adalah 1 Minutes Awareness dan satu lagi 21 Days to be Transhuman. Nanti akan kita berikan untuk penanya terbaik. Baiklah, untuk sesi selanjutnya kita ke sesi kedua, nanti baru kita kedua. Oke, pembicara selanjutnya adalah Bapak Karisma SERFC. Kita sampaikan CV-nya. Beliau adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tadi ada Pak Dekan Ekonomi, Profesor Aminin, dan para dekan dan para wadah, para Pak Dekan Syariah. Halo Prof. Pak Dekan, apa kabar? Dan juga para wakil dekan dan mahasiswa, terima kasih sudah berkenan hadir. Saat ini juga peserta sudah banyak sekali, terima kasih telah meluangkan waktunya. Bapak Karisma, atau kita lebih akrab bisa sama Pak Karis, oke? Karena beliau juga sangat mewakili kaum milenial, jadi harapannya yang disampaikan oleh Pak Nako dan Bang Karis ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang memotivasi bagi para mahasiswa, calon alumni dan alumni UIN Jakarta untuk bisa seperti yang Ibu Rektor sampaikan, menciptakan lapangan pekerjaan sebagai entrepreneurship atau Pak Nako bilang religious entrepreneurship, dan juga menciptakan startup dan juga di beberapa bidang lainnya. Ini karena dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka Bang Karis ini merupakan perencana keuangan mungkin masih satu-satunya ya dari alumni Jakarta, dan beliau sudah sangat sering sekali menjadi motivator dari beberapa televisi dan juga di beberapa forum yang sangat luar biasa. Baiklah, beberapa training dan seminar yang sudah beliau sampaikan adalah baik di Jakarta maupun di UNJ dan di beberapa televisi nasional, dan sering sekali dirawiri. Beliau juga sangat aktif ketika menjadi mahasiswa UIN Jakarta. Beliau adalah peserta dan mendapat nominasi sebagai presenter dalam Youth Leadership Camp Sydney Australia tahun 2008. Saat itu sepertinya Prof. Mani Faisal ya yang menjabat sebagai Direktur International PIF. Pak Warek 4. Halo Pak Warek 4. Apa kabar? Ya, ini mahasiswa Pak Warek yang ketika menjabat sebagai Direktur. Terima kasih dulu sudah difasilitasi ke Australia dengan UWS, luar biasa sekali. Kemudian beliau adalah GRI Ambassador untuk How Can Next Generation